Hai anak-anakku kelas 6, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bersama saya Ibu Nia. Mari kita belajar, tetapi tunggu terlebih dahulu. Kita lihat, pastinya kamu semua sudah kangen. Sekolah kita, kelas kalian, lorong sekolah kita, lapangan kita, dan semuanya tentang sekolah. Yuk kita lihat. Ya, ini dia lorong sekolah kita. Kalian masih ingat kan? Pasti kalau istirahat pada duduk di sini. Sekarang agak berbeda sedikit karena sedang renovasi di sana sini ya. Ini agak berantakan di lorong kelas, depan kelas ini. Ruang kelas kalian, pasti kalian merindukan tempat ini untuk bisa belajar. Oke anak-anak, itu tadi beberapa ruangan tempat kita. Mari sekarang kita belajar. Anak-anak yang terkasih, marilah sekarang kita mempelajari materi yang kedua dengan judul Hak dan Kewajibanku sebagai Warga Negara Indonesia. Tujuan kita mempelajari hal ini adalah yang pertama supaya kita semakin memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang kedua, kita bisa meneladani Yesus dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Marilah kita segera menyimak berikut ini. Siapa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia atau WNI? Ada tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Yang dimaksud warga negara Indonesia adalah yang pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli yang tinggal di Indonesia dengan nenek moyang atau leluhur asli orang Indonesia. Yang kedua adalah orang-orang dari bangsa lain yang mereka tinggal menetap dan sudah disahkan dengan undang-undang yang berlaku menjadi warga negara Indonesia. Berikutnya, ini adalah salah satu contoh identitas seorang warga negara Indonesia yang memiliki kartu identitas yang disebut kartu tanda penduduk atau KTP. Biasanya diberikan kepada penduduk Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Jadi nanti kalian kalau sudah waktunya usia kalian 17 juga akan mendapatkan kartu tanda penduduk sebagai identitas kalian sebagai WNI. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, di mana ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan 34. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memahami apa arti itu hak dan kewajiban. Hak artinya segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Ada juga istilah lain yang sering kali kita dengar yaitu hak asasi. Apa hak asasi itu? Adalah hak dasar manusia, yaitu hak untuk mendapatkan kehidupan. Berikutnya adalah kewajiban. Apa arti dari kewajiban? Adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan, sebuah keharusan atau sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Sekarang kita sampai pada pembahasan hak-hak WNI apa saja itu. Yang pertama, hak hidup layak. Apa maksudnya? Bahwa manusia tercukupi sandang, pangan, dan papan, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang baik dan layak. Yang kedua, mengeluarkan pendapat. Jadi kita semua sebagai WNI boleh menyampaikan aspirasi. Bahkan kalian pun yang masih usia sekarang pun sudah boleh loh berpendapat. Yang berikut, memperoleh perlindungan hukum, baik tua maupun muda, besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, kita semua berhak mendapat perlindungan hukum. Berikutnya adalah kita boleh memilih atau memeluk agama, kita memiliki kebebasan atas itu. Yang kelima,
kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran, termasuk pada saat ini meskipun kalian dalam masa wabah pandemi corona ini kalian masih berhak untuk mendapatkan pendidikan meskipun kita jarak jauh ya, supaya tetap berlangsung proses pembelajaran itu. Berikutnya kita sampai pada kewajiban warga negara Indonesia. Ada beberapa hal antara lain: satu, menaati peraturan yang berlaku dimanapun berada, mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, tempat-tempat ibadah, gereja kita, bahkan bangsa dan negara kita memiliki aturan yang harus kita laksanakan demi kebaikan bersama. Berikut adalah membayar pajak. Pajak apa saja? Biasanya ada pajak listrik, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, dan sebagainya. Selanjutnya, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, dan yang berikut adalah membela negara. Nah, anak-anak, sekarang kita membela negara tidak harus mengangkat senjata seperti ketika para pahlawan sebelum kemerdekaan negara kita. Kita bisa membela negara kita dengan ikut berpartisipasi, kalian berprestasi baik di dalam maupun di luar negeri mengharumkan nama bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Contohnya nih, kita mempunyai hak untuk menikmati penerangan listrik, maka kita juga mempunyai kewajiban untuk membayar rekening listrik. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia berarti kita mendukung dan berpartisipasi mewujudkan tujuan negara Indonesia. Apa coba tujuan negara Indonesia? Pasti kalian sudah pelajari juga dalam pendidikan kewarganegaraan. Ada dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Anak-anak yang terkasih, Yesus Tuhan kita juga memberikan teladan kepada kita dengan berpartisipasi dalam hidup bernegara. Berikut teladan ketaatan Yesus sebagai warga negara yang tertulis di dalam kitab suci. Kalian boleh mengambil kitab suci kalian dan nanti bacalah dengan cermat, dengan baik dari Injil Matius bab 17 ayat 24-27. Di sana berkisah tentang Yesus membayar bea untuk bait Allah. Dan berikutnya dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 22. Di sana diceritakan tentang membayar pajak kepada kaisar. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Dengan demikian, Yesus berkewarganegaraan Yahudi. Yesus juga memiliki hak dan kewajiban sebagai orang Yahudi. Apa saja hak Yesus itu? Antara lain, satu, Yesus boleh mengajar orang-orang tentang kerajaan Allah di berbagai tempat di wilayah itu. Yang kedua, Yesus bebas menggunakan rumah ibadat untuk berdoa. Sedangkan kewajiban Yesus adalah satu, membayar pajak kepada kaisar. Kalau kalian membaca dengan baik isi kitab suci dalam Injil Matius tadi, dikisahkan bagaimana Yesus ketika waktunya membayar pajak, dia meminta salah seorang muridnya yang bernama Petrus untuk mengambil seekor ikan, menangkap ikan lalu membuka mulut ikan itu, dan sungguh luar biasa mukjizat terjadi. Dari mulut ikan itu diambillah beberapa dirham uang untuk membayar pajak. Yesus memang luar biasa, setiap yang disabdakannya pun terjadilah. Yang kedua, merayakan Paskah Yahudi. Seperti kita ketahui, orang-orang Yahudi memiliki tradisi merayakan Paskah Yahudi yang setiap tahun mereka peringati bersama di Bait Allah. Yang ketiga, Yesus juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum Taurat. Nah, anak-anak, selain Yesus menunjukkan ketaatannya terhadap bangsa dan negaranya, Yesus juga menunjukkan bagaimana ia mencintai bangsanya. Apa bentuknya? Dia melakukan dengan cara mengajak terus-menerus warganya, bangsa
dan negaranya itu, penduduknya itu diajak untuk terus melakukan pertobatan, melakukan hal-hal yang baik. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sekaligus kita sebagai warga gereja, kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita harus mengikuti tata aturan bernegara dan juga mengikuti ajaran dan perintah gereja. Marilah sejenak kita berefleksi terhadap diri kita. 1. Apakah aku sudah melaksanakan kewajibanku sebaik mungkin di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Kedua, apakah aku sudah memperoleh hakku sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Yang ketiga, apakah aku sudah meneladan Yesus dalam melaksanakan kewajiban? Anak-anak, silahkan kalian menuliskan niat-niat pribadi kalian untuk menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan kewajiban sebagai anak baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, sesuai dengan teladan Yesus. Demikian materi pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak terus-menerus mengupayakan untuk melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai ketemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Amin. Bye-bye.